salam sehat, salam bahagia. Kalau ditanya apakah musik itu sains, ya sebagai saintis saya akan dengan tanpa ragu-ragu mengatakan completely no gitu ya. Bahkan sebagai dokter itu saya paham kedokteran itu bukan sains gitu ya. Kedokteran itu dari aplikasi dari sains, merupakan teknologi. Jadi teknologi dan sains itu dua hal yang berbeda ya. Bahkan yang namanya teknik, ya teknik itu lebih banyak pada teknologinya. Bahwa sarjana teknik itu mempelajari sains, matematika, iya. Gitu. Tapi pada saat dia sebagai insinyur membangun jembatan, itu bukan sains lagi. Sama kedokteran ini, dokter, saya dulu pernah dimarahi profesor saya karena mengatakan yang namanya kedokteran itu bukan sains. Ya memang tidak gitu ya. Bahkan itu. Lah, profesor saya dulu pada memberikan pengantar ilmu kedokteran itu, dia mengatakan kedokteran adalah art, seni. Lah, itu tahu gitu ya. Berarti bukan sains gitu. Kenapa? Dalam kedokteran itu melibatkan yang namanya moral di situ gitu ya, itu. Jadi memang kedokteran itu bukan sains gitu. Bahwa kedokteran itu dasar-dasarnya ada yang memberlakukan biologi, iya gitu ya. Tapi dalam jangka waktu yang lama, kedokteran itu tidak berdasar biologi gitu. Berdasarkan apa? Keyakinan gitu. Misalnya pernah ada keyakinan dalam dunia kedokteran beratus-ratus tahun gitu ya, bahwa kesehatan manusia ini dipengaruhi oleh keseimbangan 4 cairan yang ada dalam tubuh gitu. Lah sekarang terbukti keempat cairan itu tidak pernah ada gitu. Ya, cairan merah, darah ya, sanguin, cairan kuning yang namanya kole, cairan putih yang namanya plekmon, cairan hitam plekmon ya, cairan. Nah, sampai akhirnya ada orang mengatakan sifat-sifat manusia itu ada sanguinis ya, plekmatis ya. Itu gara-gara 4 ini loh ya, 4. Loh itu ratusan tahun ya dikenalkan oleh Hippocrates, diamini oleh Ibnu Sina yang disebut bapak kedokteran gitu ya. Jadi completely kedokteran itu bukan sains itu ya. Nah, ya kalau sekarang ditanya apakah musik itu sains, ya enggak. Tapi kalau musik dibahas secara saintifik, oh ya boleh, enggak apa-apa. Seperti kedokteran ini dibahas secara saintifik, apakah kedokteran ini masuk akal? Lu banyak kedokteran yang enggak masuk akal itu dulu ya, sampai sekarang gitu ya, banyak itu sampai sekarang. Nah, ya sains adalah sains sendiri bebas nilai gitu ya, bebas nilai, tidak baik tidak buruk gitu ya. Sains itu bebas nilai, tidak baik tidak buruk. 2 tambah 2 sama dengan 4 itu bukan karena jujur, ya memang 4 gitu ya. Maka nggak ada dokter guru matematika bilang anak-anak 6 tambah 6 berapa, yuk jawab yang jujur, nggak ada. Ya memang 12 itu. Nah, ini berbeda dengan yang namanya moral. Nah, sains sendiri, bahwa sains itu terus kemudian mencoba memahami segala sesuatu gitu ya, termasuk seni gitu. Seni itu atau misalnya musik itu secara sains bagaimana sih? Atau misalkan ini neuroscience. Neuroscience sama enggak dengan neurologi? Beda itu. Ya, saya sebagai seorang bedah saraf, saya paham betul bahwa secara neuroscience bedah saraf saya ini berbeda gitu. Tujuan saya mempelajari bedah saraf ya adalah sedapat mungkin menyelamatkan orang-orang yang mempunyai masalah dengan penyakit-penyakit di otaknya gitu ya. Tetapi setelah saya mempelajari neuroscience, memang beda ya. Yang namanya pelajaran neurologi dengan neuroscience itu 2 hal yang berbeda gitu. Nah sekarang kalau musik misalnya, sekarang kita semakin paham sih, tapi ya memang orang neuroscience itu gila ya, ngapain lu mempelajari membahas musik secara neuroscience. Saya dulu bidang saya dalam neuroscience itu adalah genetikal neuroscience ya, neuroscience genetik gitu ya. Ada teman-teman yang dalam bidang behavior neuroscience gitu ya, ada gitu. Saya sendiri pada
neuroscience genetik atau genetical neuroscience atau ya. Nah, tapi neurogenetika. Nah, tapi kalau memahami teman-teman saya yang mempelajari musik gitu ya, menelaah musik secara neuroscience itu, saya ya ketawa-ketawa sendiri. Emang orang itu gila ya gitu. Misalkan gitu, emang gila. Misalkan saya itu pernah nanya itu, kenapa kok satu oktav itu ada apa? Kita itu telinga kita itu kok telinga kita itu kok nyaman dengan oktav itu ya, do re mi fa sol la si do, atau kalau kalau dengan gamelan yang disebutkan Pak Johan tadi itu yang tidak nyaman itu mo jinem ro jimo lupa, nah itu ada ya, itu adalah sesuatu yang berbeda gitu ya, yang pentatonik dan diatonik itu berbeda. Hanya saja tetap itu satu oktav itu kan sama. Perbedaannya apa itu? Ada perbedaan tapi kok tetap satu oktav itu. Nah, setelah diteliti itu ya, ternyata satu oktav itu kalau ada laki-laki dan perempuan nyanyi bareng, itu perbedaannya satu oktav itu. Nah, itu kenapa yang satu oktav itu nyaman dengan kita. Kalau sesuatu itu tidak kompatibel dengan otak kita tidak akan mau, tidak nyaman gitu ya. Kenapa? Misalnya musik itu ada ketukan itu, ada irama dan ketukan. Kenapa? Otak kita sangat akrab dengan ketukan dan irama. Apa? Degup jantung kita gitu ya. Degup jantung kita itu berirama dan ada ketukannya. Iramanya tidak selalu monoton, ada deg-deg, deg-deg, deg-deg gitu. Deg-degnya deg-deg itu kalau bisa 60 sampai 80 per menit gitu ya. Terus kemudian ketukannya tidak seragam, bukan deg 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 tapi ada deg 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 gitu ya. Itu yang namanya otak kita selalu mengadaptasi kalau ada perubahan irama jantung dan ketukan jantung gitu ya. Jadi otak kita itu akrab dengan ketukan dan irama itu. Sehingga ketukan dan irama itu membuat kita nyaman. Tidak semua gitu ya, tidak semua. Ada orang-orang tertentu yang cenderung nyaman dengan ketukan-ketukan atau frekuensi yang ketukan pelan, misalnya 60 bait per menit gitu ya. Itu adalah musik-musik slow gitu ya, ketukannya itu. Tapi begitu musik house musik gitu, wah itu jedak. Sehingga orang yang tidak bisa beradaptasi dengan ketukan cepat itu, dia tidak bisa menikmati house musik itu. Nah, dengan demikian mereka itu akan terpacu, misalkan minum ekstasi atau minum kopi sehingga degup jantungnya itu seirama dengan degupan musik itu, baru dia bisa menikmati itu. Tetapi pada dasarnya otak kita itu akrab dengan ketukan, otak kita akrab dengan irama, itu ya. Misalnya kita melihat kita menghadap plak plung plung duk, itu sepertinya random, tapi kalau plak plung plung duk itu diulang, repetisi, plak plung dung duk, plak plung dung duk, plak plung dung duk, jadi irama gitu. Kita merasakannya jadi nyaman itu. Seperti kodok itu ya. Kodok itu sebetulnya mereka merepetisi apa yang disuarakan. Begitu ada 5 kodok berbunyi bareng, seperti menyanyi gitu. Jadi ada repetisi di situ, ada pengulangan di situ. Nah, irama, pengulangan, warna suara itu, dan itu semua akan menjadi yang sebutnya musik. Ya musik awalnya, yang namanya musik itu awalnya dalam sejarah kita kan digunakan untuk ritual-ritual keagamaan gitu ya. Sehingga seni ini sendiri akhirnya ya sebetulnya ya biasa aja sih ya, suara gitu ya. Tapi karena akrab dengan ritual gitu, terus ada yang namanya sofistikasi, dicanggih-canggihin, padahal ya biasa aja, itu suara gitu ya, dicanggih-canggihin gitu ya, itu suara gitu. Ya disuci, ada glorifikasi, ada sakralisasi, padahal ya enggak gitu.
Misalnya, lo itu aslinya itu ya kuningan biasa, terus dipelentuk-pelentuk jadi bende, dikasih nama kiai siapa gitu. Ini ada tuahnya gitu. Kan kita yang ngasih tahu sendiri itu. Tapi suara bende itu ya, bende kalau di masanya apa namanya, bende itu ada namanya kiai siapa gitu ya. Itu sama bende yang saya pukulin kalau pas ada orang mati itu ya sama sih gitu. Tapi orang itu akan mendengarkan, akan mengenali itu secara berbeda seperti yang tadi dikatakan Pak Johan itu. Ada memori di situ, ada pengenalan di situ ya. Hanya saja secara saintifik kalau kita secara sains memahami musik ya, ya musik itu suara loh. So, kenapa kita itu kok cenderung berbeda preferensi terhadap jenis musik gitu. Lah, ya tadi yang disampaikan Pak Johan, sama kita terhadap warna, terhadap rasa itu beda-beda gitu. Ada orang yang suka pedes, suka kecut, suka asin, sama seperti itu gitu ya. Nah, ya karena musik itu ada tadi ketukan, irama, repetisi, warna suara itu. Jadi kelihatan lebih kompleks gitu. Pada dasarnya itu semua adalah suara, dan semua tadi entah itu timbre, warna suara, apakah itu ketukan, irama, itu otak kita itu cenderung memilih frekuensi-frekuensi tertentu gitu ya, cenderung menyukai gitu. Tetapi ada nggak orang yang ekstrim suka semua? Ada itu. Saya ini loh semua jenis musik itu seneng gitu. Semua jenis musik seneng. Pertama kali mendengarkan gamelan itu langsung seneng saya itu. Langsung seneng itu. Saya tidak bisa atau tidak membedakan menikmati musik sedih sama musik gembira. Bagi saya sama itu. Menikmatinya itu. Misalnya ya kalau misalnya misalkan musik ya, ada kesepakatan dalam bentuk musik, misalnya musik dengan irama minor gitu ya, dengan nada-nada minor itu dikatakan musik sedih gitu ya. Itu kesepakatan sih. Tapi kalau kita melihat upacara ngaben gitu, lah itu nadanya nada mayor loh itu ya. Bagi orang Bali itu kesedihan gitu. Tapi ya nggak selalu. Misalnya raja-raja Jawa itu kalau mati diiringi musik kodok ngorek gitu. Itu musik gembira gitu. Ya itu masalah kesepakatan saja. Hanya saja semuanya itu ada dasarnya adalah bagaimana otak kita akrab dengan itu semua. Tapi kalau otak kita nggak akrab, ya nggak nyaman gitu. Seperti tadi yang disampaikan Pak Johan itu, Pak Johan kenapa nggak suka gamelan itu? Lah orang tadi sudah sampaikan. Bagi Pak Johan itu musik itu ya musik-musiknya JS Bach lah, terus kemudian musik-musik tenggo lah gitu. Itu musik, yang lain tuh rusuh aja gitu. Bagi otaknya Pak Johan. Tapi kalau Pak Johan itu, saya itu belajar menikmati gamelan itu belasan tahun itu. Kenapa kok begitu? Itu bukan belajar sih sebetulnya. Itu membiasakan gitu ya. Terbiasa itu, lama-lama biasa gitu. Jadi ya akhirnya musik itu, gamelan itu tidak lagi mengganggu gitu. Nah, tapi kalau ditanyakan, apakah musik itu bisa menjadi alat untuk sebagai terapi? Lah pertanyaannya, terapi itu kan untuk penyakit. Loh kamu itu sakit apa kok diterapi gitu? Ya, lah gampang itu. Misalkan musik terapi, ya sudah, orang sakit tipes kasih musik, sembuh nggak tipesnya gitu. Pertanyaannya kalau musik itu menjadi terapi, sakit apa, terus dikasih musik, sakitnya hilang apa enggak, itu kan gampang itu. Jadi musik sebagai terapi bisa enggak? Kalau pertanyaan itu saya jawab tergantung penyakitnya apa itu. Ada enggak sih musik yang dipakai sebagai tambahan untuk pengobatan atau untuk terapi? Ada, tapi nggak banyak. Gitu. Apa misalnya? Yang sudah jelas terbukti adalah penderita Parkinson ya.
penyakit Parkinson itu, dia kan kesulitan gerak. Hanya saja penyakit Parkinson bukan hanya kesulitan gerak, macam-macam. Ada yang namanya gangguan gangguan ekspresi, itu adalah bagian dari Parkinson. Terus kemudian spasticity, ototnya kaku, tegang itu adalah bagian dari Parkinson. Terus kemudian tremor, itu juga adalah bagian dari Parkinson. Kesulitan bergerak, itu adalah bagian dari Parkinson. Parkinson obat utamanya apa? Sudah jelas gitu ya, obat-obat dopaminergic itu ada, terus kemudian itu. Nah, tapi apakah sebagai adjuvan itu musik itu memberikan manfaat bagi penderita Parkinson? Ternyata iya, sudah ada penelitiannya gitu ya. Jadi mereka diajari nari gitu ya, nari mengikuti irama musik gitu ya, mengikuti irama musik. Nah, rupanya pada orang-orang dengan Parkinson syndrome, Parkinson disease atau Parkinsonism itu pada saat mereka kesulitan menggerakkan dan kesulitan berkoordinasi, ketika dia kemudian mengikuti musik-musik tertentu yang dia sukai gitu ya. Misalnya dia itu suka dengan musik tango atau cha-cha atau salsa gitu ya. Dia diikutan dengan salsa terus dia diajak nari gitu ya. Nah, beberapa saat kemudian mereka akan lebih lancar narinya gitu ya. Berapa lama? Kira-kira 30 menit dia melakukan itu, jadi narinya lebih lancar. Terus besok tidur lagi, bangun tidur, ya kaku lagi gitu ya. Artinya musik dalam hal ini tidak menyembuhkan Parkinson-nya gitu. Hanya saja penjelasannya apa? Penjelasannya kok kemudian pada pasien-pasien Parkinson disease atau Parkinsonism itu setelah mengikuti irama itu terus kemudian gerakannya jadi lebih lancar, koordinasinya jadi lebih bagus, adalah pada tataran emosi, karena yang namanya musik itu sangat lekat dengan emosi gitu ya. Itu sebabnya kenapa secara emosional orang itu memilih musik-musik tertentu karena emosi gitu ya. Dan musik itu mempengaruhi emosi sehingga pada saat kita mendengarkan musik itu, seperti saya ini ya, mendengarkan musik itu pertama kali yang saya ini bukan agak ya, memang saya aneh. Jadi kalau misalkan saya dengarkan musiknya musiknya Spandau Ballet atau musiknya Rolling Stone gitu. Yang saya langsung ingat itulah saya beli kasetnya di sini hari apa tanggal sekian, itu langsung ingat saya itu. Ya ini bukan contoh yang bagus ya, karena yang paling gampang adalah begitu orang mendengarkan musik itu adalah ingat sesuatu pada saat dia mendengarkan pertama gitu. Oh ini. Meskipun ingatan kita itu tidak sama persis dengan apa yang kita ingat itu tidak sama persis dengan kejadiannya. Tapi musik itu lekat dengan emosi sehingga pada saat kita mendengarkan musik itu kita ingat tentang emosi kita yang membuat kita nyaman. Ada juga kita itu musik itu sangat kita tidak sukai karena berhubungan dengan seseorang yang kita tidak suka. Itu artinya memang musik itu sangat lekat dengan emosi. Begini ya, yang namanya musik itu kita berpikir itu lebih banyak, kita itu merasa berpikir padahal kita itu nggak berpikir belas saja nih itu ya. Kita cuma merasa berpikir itu. Jadi rasionalitas kita itu tidak terlalu kita pentingkan kok dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Nggak penting gitu. Ya itu tidak, maksudnya kalau kita berbicara mengenai porsi dalam kehidupan kita itu adalah lebih banyak hal-hal yang bersifat emosional ketimbang rasional gitu. Misalnya saya sering memberikan contoh ya, misalnya kita bersepeda itu menggunakan otak emosi alih-alih menggunakan otak rasional ya.
Sepedaan itu loh. Sepedaan itu kan mana pernah kita mikir, aku tak pancal kaki kanan, kaki kiwo, enggak itu ya. Tapi sepeda itu ya sama dengan nyetir mobil itu. Misalnya Mas Asep, Mas Asep dari kantor, misalnya jam 6 sore, waktunya pulang. Itu adalah keputusan rasional. Tetapi setelah itu keputusannya adalah keputusan-keputusan emosional. Kenapa? Itu adalah hal yang sudah yang dilatih atau dikenali Mas Asep selama bertahun-tahun di kantor. Mas Asep itu ngambil mobil, terus ngambil kunci, terus kemudian buka pintu, mencet lift, cari mobil, buka mobil pakai remote control, nyetir kanan kiri, nggak pernah dipikir, tahu-tahu sampai rumah gitu. Itu adalah otak emosi. Jadi, tapi apakah disadari? Nah, disadari gitu ya. Tapi ya, yang nama menyadari, aware itu bukan berarti dia itu menotifikasi semuanya gitu. Bisa aware tapi tidak notice itu. Misalnya, apakah kalau gembrang itu makan dia nggak sadar? Sadar itu. Tapi dia mengunyah berapa kali apa dipikir? Enggak, dia tidak notice bahwa dia itu mengunyah misalkan 12 kali, 11 kali, itu enggak itu. Ya sama dengan tadi musik itu dia pada saat mendengarkan musik terus kemudian memikirkan musik ini laras pelok apa laras selindro ya gitu. Oh ini selindro selindro gitu ya itu. Ya itu. Ini manyuro ini gitu. Itu adalah gabungan dari emosi dan kognisi. Kenapa? Loh kita kenal apa 5 6 barang 6 songo manyuro itu kan kognisi itu. Itu pengetahuan kognitif itu. Tetapi menikmati itu dua hal yang berbeda. Menikmati musik itu orang itu nggak perlu tahu lah yang namanya cublak-cublak suweng itu laras pelok itu nggak perlu tahu gitu. Tapi kalau kemudian ini mau jiro lu mau nem jiro mau luroji, ya itu kan notifikasi dari musik itu sendiri. Tapi orang nyanyi Garuda Pancasila dia tidak perlu tahu bahwa yang namanya do re mi fa sol la si do itu enggak tahu itu. Anak kecil-kecil itu enggak tahu loh. Garuda Pancasila sampai peribang-peribang saku, dia enggak paham itu bahasa juga enggak paham peribang-peribang saku itu. Mereka bisa menikmati itu tanpa tahu bahwa yang namanya sebetulnya itu pribadi bangsaku gitu. Bahkan kata-katanya aja dia nggak paham, nggak apa-apa. Gitu. Tetapi memikirkan musik bukan lantas dia itu menikmati musik itu secara rasional, apalagi itu termasuk sains. Enggak. Tapi sains bisa menjelaskan kenapa orang itu pada saat mendengarkan musik itu bisa berpikir yang aneh-aneh. Tapi ya berpikir aneh-aneh itu tidak lantas terus kemudian menganalisa musik sampai ini laras pelok apa laras indro lah ya gitu. Ketukannya ini biramanya berapa gitu. Tidak sampai ke situ sih gitu. Hanya saja orang bisa menikmati musik dengan macam-macam gitu. Bahkan yang tadi disampaikan oleh Prof Johan itu orang itu kalau mendengarkan musik sambil belajar itu nanti mikir musiknya itu. Ya kebetulan saya enggak gitu ya. Saya belajar apapun itu musik ya musik, dengerin baca yang baca gitu ya. Saya tidak pernah terganggu gitu ya dengan suara musik gitu. Hanya saja misalkan saya lebih terganggu pada kerumunan gitu. Kerumunan orang itu mengganggu saya gitu. Misalnya saya senang musik disco, tapi saya tidak bisa menikmati diskotik gitu. Saya sangat suka musik rock gitu. Tapi kalau ada konser rock gitu, saya terganggu dengan kerumunan gitu. Itu dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi tadi apa itu termasuk saintifikasi musik? Ya bukan gitu. Hanya kalau kita bisa menjelaskan apa itu, kenapa kok demikian. Nah, itu kita bisa menjelaskan dengan pendekatan sains. Artinya kalau misalnya kita menyebutnya saintifikasi, ada konteks kebutuhan untuk membangun sebuah pengetahuan, entah itu akademis ataupun apapun ya. Oh iya, kalau kita mau istilahnya, kenapa? Misalnya, kenapa orang itu
orang itu kalau kemudian mendengarkan musik itu terus kemudian dia bisa kembali ke masa lalu misalnya. Oh iya itu. Kenapa? Karena musik itu ada memori yang sulit hilang dari otak kita. Ada dua hal. Memori yang sulit kita lupakan. Yang pertama adalah tempat itu, lokasi. Sulit kita. Kalau kita pernah datang ke suatu tempat, kita datang lagi, kita ingat pasti itu. Kenapa? Ini adalah memori dasar yang kita butuhkan sebagai binatang gitu ya. Tikus itu kalau udah tempat itu dia sulit lupa. Itu sebagai mamalia itu ya, sebagai binatang menyusui itu ya. Binatang menyusui kita itu kalau tempat itu sulit lupa. Misalkan datang, aku pernah ke tempat inilah, kecuali kalau pikun ya itu lain lagi. Tapi kalau otak kita masih sehat, kita datang ke suatu tempat, kita datang lagi, kita ingat ini aku pernah ke sini gitu ya. Yang kedua adalah emosi gitu. Emosi itu adalah hal yang sulit dilupakan. Gitu. Kita sulit melupakan emosi terhadap orang. Misalkan aku pernah dimarahi ibuku gara-gara kayak gini, sulit lupa gitu ya. Sulit lupa. Dua hal. Nah, dua hal ini yang sering kita ingat pada saat kita mendengarkan musik. Tempat dan emosi. Jadi kalau misalkan tadi berpikir, nah apalagi yang mendengarkan itu mahasiswa seni musik loh, ya udah ya itu. Begitu dia itu mendengarkan musik yang diingat ya pelajarannya itu. Itu bagian itu udah biasa ya kayak gitu itu. Tapi ya nggak bakalan terus kemudian ini gagrak lawas ini ya. Gagrak lawas iya bener ini pelok 6 gitu ya. Pelok 6 gagrak lawas itu. Kinanti sandung. Kalau punya pengetahuan tentang itu, kalau kita punya kognisi tentang itu, tapi kalau enggak ya enggak bakalan kita mikir ke situ ya. Cublak suweng itu enggak tahu ini laras pelok kalau laras itu enggak tahu itu. Yang tahu ya cublak suweng, aku ini dulu nyanyi ini sama si dia tuh gitu ya. Kira-kira gitu ya, Mas. Oke, terima kasih Dr. Rio atas penjelasannya. Kira-kira gitu ya, Mas Yusuf. Siap, Pak Agung, thank you. Kalau misalkan kurang puas, bisa langsung japri ke Dr. Rio, karena tertarik dengan neuroscience katanya. Ada satu pertanyaan lagi yang memang dari tadi sudah menunggu. Ini mungkin dari Mbak Elga. Silakan Mbak Elga. Halo, selamat malam semuanya, Dr. Yu, Pak Johan, dan teman-teman laboratorium SPR. Terima kasih Pak Asep. Saya mau menanyakan untuk Dr. Yu dan Profesor Johan, bagaimana ya dengan kasus mengenai sinestesia atau orang yang bisa melihat visual yang berwarna dalam suara atau musik? Gitu. Monggo penjelasan yang bisa dari sisi psikologi musik dan cara kerja otak dalam neuroscience. Terima kasih. Oke, dipersilakan mungkin Pak Johan dulu atau Dr. Rio dulu, karena ini ada dua ya, visual dan neuroscience nih. Saya kira gini, itu dua-duanya sama ya, mau visual atau auditif. Jadi penjelasannya memang saya kok cenderung lebih kepada neuronya ya, bukan ke artnya gitu. Karena apapun yang terimajinasi, apapun yang terbayangkan itu kan kerja otak. Jadi bisa juga suara, bisa gerak, bisa rupa, bisa macam-macam sebetulnya. Nah kalau ini memang kompetennya Dr. Yu nih, supaya saya jangan salah ngomong, ini miring lagi nanti otak ini. Oke, silakan Dr. Rio mungkin untuk melengkapi pertanyaan Iya, tadi. ya kan kalau pada dasarnya kalau misalnya kita ini akrab dengan otak kita akan nyaman kalau sesuatu itu akrab dengan kita gitu aja gitu ya. Itu pada dasarnya itu saja gitu. Bahwa pilihan-pilihan preferensi itu setiap orang tentu beda, sangat berbeda gitu. Sangat berbeda. Nah, kalau misalnya tadi saya sampaikan ya bahwa otak kita akrab dengan ketukan misalnya itu. Otak kita juga akrab dengan irama. Otak kita akrab dengan repetisi gitu ya. Dan itu yang membuat kita nyaman gitu. Tetapi apakah kenyamanan tiap orang itu sama? Ya tentu tidak sama gitu.
Tetapi kalau kita bicara manusia ini ya, manusia itu kan ada dalam distribusi normal itu. Ini distribusi normal itu yang namanya 87,5% orang itu seragam itu. Ya ada yang tidak seragam itu sebelah kiri dan sebelah kanan itu ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Tapi kalau kita mengatakan nah, seragamnya orang itu di sini. Nah, makanya ada musik itu ada yang disukai oleh banyak orang. Banyak orang misalnya. Misalnya sekarang hampir semua orang itu ya kalau orang-orang anak-anak muda itu menyukai musik pop misalnya itu. Menyukai musik pop. Hanya orang-orang tertentu yang tidak suka musiknya Blackpink gitu. Ya, itu. Kenapa? Nah, mereka menggunakan pendekatan bahwa yang namanya kira-kira semua orang itu senang di sini. Makanya yang namanya musik itu, terutama K-pop itu ya, K-pop itu mereka menggunakan pendekatan neuroscience. Kira-kira semua orang suka nggak yang ini gitu. Ya, itu yang dilakukan gitu. Kira-kira ini menjawab apa enggak? Kalau enggak, coba diperjelas. Poinnya di mana? Begini Dokter Yu, maksud saya ketika ada suara atau telinga kita yang auditif ini bisa menangkap frekuensi dari suara tersebut, itu orang itu bisa melihat warna gitu loh secara visual mata begitu dokter. Mungkin bisa dijelaskan. Begini ya. Otak telinga pendengaran manusia itu menangkap frekuensi antara 20 sampai 20.000 MHz ya. Jadi yang namanya telinga kita, pendengaran manusia itu menangkap gelombang 20 sampai 20.000 Hz ya. Di luar itu tidak bisa. Mata kita menangkap gelombang. Iya, gelombang apa? Gelombang elektromagnetik. Antara apa? Antara panjang gelombang merah sampai panjang gelombang ungu. Di luar itu penglihatan kita juga nggak bisa melihat itu. Sementara yang namanya gelombang elektromagnetik itu luas. Ada sinar X, ada sinar gamma, itu juga gelombang gitu ya. Ada inframerah, ada ultraviolet, itu gelombang. Jadi mata kita itu melihat gelombang tertentu. Telinga kita juga mendengarkan gelombang tertentu. Gelombang yang 20 sampai 20.000 Hz itu tidak tertangkap oleh mata kita gitu. Tidak tertangkap, itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi sama-sama gelombang. Tapi suara dan cahaya itu hal yang berbeda. Suara kita itu ada kecepatannya, kecepatan suara. Kecepatan cahaya beda lagi gitu ya. Tapi kalau kita mendengarkan suara terus kita merasa melihat sesuatu, ya itu adalah cara kerja otak yang tertentu yang berbeda gitu. Ada nggak? Ada gitu ya. Ada pada saat orang mendengar itu dia merasa melihat warna gitu. Tapi mungkin yang ditanyakan ini, ada orang yang dia itu buta, terus kemudian dipasang sensor, dia dia itu tuli gitu ya, dia itu tuli. Akhirnya dia bisa mendengar lewat probe yang melihat itu warna. Jadi dia bisa mendengarkan warna itu. Ini adalah pendekatan orang beda ya. Ini orang yang tuli supaya bisa mendengar dan yang buta supaya bisa melihat itu. Jadi sensor, ada orang yang buta terus kemudian dipasang sensor, kemudian sensornya itu dihubungkan dengan pendengarannya gitu. Jadi dia menikmati semuanya itu dengan pendengarannya gitu. Sekarang gitu. Atau sebaliknya, orang yang tuli terus kemudian sensornya dihubungkan dengan
apa namanya, dengan penglihatannya, dan dia akhirnya dia melihat suara. Tetapi yang ditanyakan tadi, apakah iya kalau kita itu apa namanya mendengarkan sesuatu itu kita itu mendengar apa melihat warna? Tidak ada hubungannya sih gitu. Karena yang namanya pusat pendengaran dan pusat penglihatan itu dua hal yang berbeda. Hanya saja itu memori kita itu tumpang tindih. Misalnya tuh, memori kita itu tumpang tindih. Kalau saya itu melihat misalnya Mbak Elga ini ya, sekarang dia pakai warna hitam putih sih ya itu ya, hitam putih terus senyum gitu ya. Saya akan mengingat Mbak Elga itu adalah, oh ini pada suatu saat dia itu pakai sendakep gitu ya, terus bajunya itu kelihatan hitam, pakai kacamata hitam gitu ya, suaranya kayak gini. Nah, kalau saya ingatan saya tentang Mbak Elga yang tadi bicara itu, penglihatan saya itu disimpan di pusat penglihatan primer di belakang. Terus kemudian dengar suara itu disimpan di auditori, di pusat pendengaran. Ya, emosi saya itu pada saat ini disimpan di pusat emosi. Nah, pada saat saya mengingat lagi bagaimana cara Mbak Elga itu berbicara, semua itu diambil, kemudian otak saya mencoba merekonstruksi menjadi sesuatu lagi, dan itu berbeda gitu. Itu yang menjelaskan kalau kemudian ada orang-orang tertentu mendengarkan suara itu terus kemudian dia seperti melihat warna merah. Karena yang namanya recognize itu ya, merekonstruksi ingatan itu adalah mencoba merekonstruksi banyak fragmen menjadi satu hal itu. Tetapi yang dikatakan Mbak Elga tadi itu hanya berlaku pada orang-orang tertentu. Pada kebanyakan orang tidak demikian. Maksudnya orang-orang tertentu itu apa tuh, Dok? Loh, lah manusia itu kan tidak hitam tidak putih, ada yang ekstrem gitu ya. Manusia itu abu-abu gitu. Ya, ada abu-abu yang dekat-dekat dengan putih, ada abu-abu yang dekat-dekat hitam, ekstrim. Tapi yang namanya distribusi normal, 87,5% manusia itu tidak begitu gitu. Kalau ada itu perkecualian gitu, dan selalu ada perkecualian itu. Ada orang yang buta nada loh, ada itu. Ada buta nada. Wah, orang buta nada sampean suruh nyanyi, wes ndak karu-karuan lagunya itu. Ada orang yang buta irama juga ada. Disuruh joget itu loh. Lagunya kemana, jogetnya kemana. Ada itu. Nah, tapi apakah orang ini normal? Ya, gini. Normal atau tidak normal itu dalam biologi itu enggak ada gitu. Ya. Normal atau tidak normal itu adalah dalam terminologi kedokteran kesehatan. Gitu. Dalam biologi, dalam sains itu tidak ada yang disebut tidak normal itu. Misalnya, kalau ditanya, hidung itu yang normal itu yang mancung apa yang pesek? Lah semua normal gitu. Rambut itu loh, yang normal yang mana? Yang lurus, yang keriting apa yang ikal? Lu normal semua gitu. Tidak ada yang disebut tidak normal. Tidak normal itu hanya ada dalam terminologi kesehatan. Apa? Keadaan yang membuat orang gampang sakit dan gampang mati, itu disebut tidak normal. Misalnya hemoglobin, kadar darah merah itu. Yang disebut normal mana? Antara 10 sampai 18, kurang dari itu orang gampang sakit, gampang mati, lebih dari itu orang gampang sakit, gampang mati. Jadi yang disebut normal itu adalah dalam terminologi kedokteran. Biologi itu tidak ada yang tidak ada normal. Hanya saja kalau kita ngomong manusia itu, nih ya, kerumunan manusia itu rata-rata semua manusia itu di tengah ini, gitu ya. Nah, ini yang disebut distribusi normal 87,5%. Lebih dari itu ekstrim, kurang dari itu juga ekstrim gitu. Nah, kita sering mengatakan orang yang ekstrim itu tidak normal. Bukan, itu sekedar ekstrim saja. Ya orang gitu. Jadi orang yang tidak bisa mendengarkan musik atau buta nada itu normal nggak?
normal, cuma dia buta nada gitu ya, tidak bisa nyanyi gitu. Orang yang tidak kenal irama itu normal nggak? Normal, tapi disuruh joget dangdutan, lagunya kemana, dia jogetnya kemana. Tapi itu semua ya orang yang ya normal, orang nggak bakal gampang sakit gara-gara buta nada atau buta irama gitu ya, gitu Mas. Oke, jadi pada saat kita mendengarkan musik itu, tentu kita akan kembali mengenal, misalnya itu begadang jangan begadang, Roma Irama ini gitu ya, itu. Iyalah ya gitu ya. Nah, musik itu selalu mengingatkan kita, selalu recall memori kita. Kenapa? Loh ya, nyanyi itu sendiri kan merecall memori. Kalau kita nggak recalling memori, mana bisa nyanyi gitu ya. Apalagi kita sudah kenal, misalnya ada kita apa namanya, misalnya ada lagunya Rolling Stone itu. Rolling Stone itu kan kita begitu kita dengar lagu, kita akan mengikuti. Kenapa? Lah, kita punya memori tentang lagu itu gitu ya. Pada saat kita menyanyi, kita mencoba merekonstruksi memori kita gitu. Nah, berhubungan tadi memori itu ada dua hal yang sangat sulit dilupakan. Yang pertama tentang tempat, yang kedua tentang emosional kita. Itu sebabnya pada saat kita mendengarkan musik, yang kita ikuti ya tempat lah, terus kemudian hal-hal yang sulit kita lupakan, emosi kita gitu. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada saat kita menyanyi, secara praktis kita recalling memori gitu. Kenapa? Lah ya iyalah ya, kita mengulang apa yang pernah kita dapat itu. Itu jadi kita yang namanya kita menyanyi itu kita recalling memori. Nah, pada saat kita recalling memori itu ada dua hal yang sulit kita lupakan. Lokasi, tempat, dan emosi itu. Yang lain-lain ya ada. Misalnya, saya tadi ya, otak saya kan memang aneh ya. Misalkan saya itu bukan hanya itu tanggal berapa, harinya Jumat Pon. Saya ingat itu. Waktu itu saya di Chinatown, di Sydney, deprok seharian gara-gara dengerin kaset. Itu saya ingat pada saat saya dengarkan setiap lagu, saya beli kaset di mana, dengerinnya pakai Walkman yang mana, saya ingat itu. Tapi tidak semua orang begitu. Hanya saja yang paling mudah diingat adalah tempat, lokasi, dan emosi. Itu sebabnya pada saat kita menyanyi, mendengarkan lagu, terus kita mengikutinya, kita akan recalling memori dan lokasi tadi. Saya sedikit menambahkan, Dok, itu termasuk untuk yang instrumen ya, tidak hanya untuk vokal. Iya, sama. Instrumen, kalau pertama kali kenal misalnya instrumen atau lagunya apa gitu ya, itu kan kita kenal itu. Pada saat kita ini lagunya apa namanya, instrumennya ras itu. YYZ itu ya. Kan kita jadi tetap. Bahkan intronya musik itu kan juga kita hafal itu. Sebelum kita lagu itu dinyanyikan kita tahu kok itu. Ya, ini lagunya Begadang Dua ini itu ya. Sebelum yang namanya Roma Irama nyanyi itu. Karena intro musik itu juga masuk di memori kita itu. Bukan hanya liriknya, tapi intro musik atau musiknya itu sendiri masuk dalam memori kita. Sebagian orang merasa nyaman dengan suara air hujan atau tonggeret, padahal iramanya tidak beraturan. Apa yang terjadi di otaknya? Itu. Oh ya, ya. Kalau itu jawabannya tadi saya sudah bilang ya itu. Pak, hujan itu kelihatan nggak beraturan, tapi ada repetisi di situ gitu. Ada repetisi. Tenggeret itu kan garengpung itu kan. Krek, 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 krek. Ada repetisi di situ. Jadi akhirnya beraturan sama dengan plak tung tung bleng plak tung, itu nggak beraturan, tapi begitu itu diulang tak tung tung bleng tak tung tung bleng, apalagi terus disauti ada irama bunyi lain.
itu jadi nyaman di otak kita. Ada repetisi di situ. Jadi apapun yang acak sekalipun, begitu ada repetisi, jadi berirama gitu. Coba itu irama jazz itu, kurang acak apa itu. Tetapi kan biramanya diulang, ya tetap jadi ada polanya itu. Karena otak kita itu nyaman dengan pola. Selamat malam, saya mau bertanya pendapat Dr. Rio mengenai white noise. Apakah itu soal kesepakatan konsep? Yang kedua, bagaimana pendapat Dr. Rio mengenai frekuensi tertentu kaitannya dengan respon neuron? Misalkan frekuensi sekian dipercaya bisa mententramkan pikiran. Lalu hal itu terjadi karena menyepakati konsep tersebut atau karena memang ada hubungannya dengan frekuensi tertentu, merangsang otak dan lain sebagainya. Kira-kira gitu Dr. Rio pertanyaannya. Ya, pendengaran kita itu kita tangkap dengan telinga, ya itu. Jadi yang bisa kita tangkap dengan telinga, ya antara 20 sampai 20.000. Di luar itu tidak itu. Nah, mata kita panjang gelombang warna merah sampai panjang gelombang ungu. Lebih itu tidak. Mata kita tidak bisa menangkap yang panjang gelombangnya lebih panjang daripada warna merah atau yang pendeknya lebih pendek daripada frekuensi warna ungu itu. Tidak bisa itu. Nah, yang namanya indera kita itu mata, telinga, itu yang direspon sama otak. Di luar itu enggak. Bahkan otak kita itu tidak bisa merasakan ada sinar X. Enggak bisa merasakan itu. Tidak bisa merasakan. Tidak bisa merasakan. Tidak bisa merespon. Otak kita tidak akan merespon sinar X. Tidak akan. Otak kita tidak merespon sinar gamma. Tidak merespon itu. Tidak merespon. Yang kita respon panjang gelombang cahaya itu direspon oleh otak kita gitu ya. Telinga itu direspon dari frekuensi-frekuensi tertentu membuat kita nyaman itu. Ya kalau pertanyaan ini sudah dijawab sih sebetulnya. Orang-orang tertentu nyaman dengan frekuensi suara tertentu. Iya itu. Iya itu. Itu sudah terjawab itu. Itu adalah preferensi gitu. Misalnya frekuensi-frekuensi tertentu membuat itu misalkan ada orang yang suka dengan frekuensi tinggi gitu ya. Musik gedubrak gitu ya. Ada gitu ya. Bahkan suaranya itu harus dilengkingin sampai sakit di telinga. Itu ada orang yang nyaman gitu. Kenapa? Ya sukanya memang begitu sih gitu ya. Itu membuat dia tenang gitu. Sementara yang lain dengar begituan itu bok patenono kuping loro gitu ya. Itu adalah preferensi. Jadi kalau misalnya white noise itu ya noise yang seperti apa gitu. Yang namanya noise. Tapi kalau kita secara umum ada yang namanya ambang kebisingan itu gitu. Yang orang itu tidak suka. Berapa misalnya? 120 desibel. Udah, nggak suka orang itu ya itu. Bising itu ambang bising. Orang di luar itu udah telinga kita sakit itu. Yang nyaman berapa? Yang orang itu pada umumnya itu tidak terganggu. 60 desibel gitu ya itu. 100 desibel udah mulai bising tuh gitu ya, ambang kebisingan itu. Pada umumnya orang tidak suka dengan suara 120 desibel gitu ya. Tapi kan ada orang yang suka, ya nggak apa-apa sih gitu. Boleh-boleh aja gitu. Tetapi kalau misalnya kita suka dengan suara 100 desibel, kumpul dengan orang yang nggak suka lah, ya kita ganggu namanya gitu ya. Ganggu gitu. Itu kita ganggu namanya gitu. Jadi tidak ada gelombang-gelombang tertentu yang kemudian berlaku untuk semua orang, kecuali gitu ya, orang tidak terganggu dengan intensitas yang 60 desibel, tidak terganggu gitu, tidak terganggu. Tapi ada orang yang terganggu dengan ambang kebisingan 90 desibel, 100 desibel gitu. Nah, tapi ada loh orang yang nyaman dengan 100 desibel, ya enggak apa-apa, tapi orang-orang pada umumnya enggak gitu ya. Jadi tadi jawabannya adalah
adalah frekuensi-frekuensi tertentu gitu ya, merangsang otak melepaskan hormon itu nggak ada gitu, nggak ada gitu. Tetapi kalau ditanya apakah musik itu bisa melepaskan hormon di otak? Loh ya iya, orang kita yang namanya otak kita menikmati itu adalah reaksi kimia semua kok ya. Interaksi antara banyak hormon dan banyak yang namanya neurotransmitter. Jadi perasaan nyamanmu itu adalah kerja dari hormon dan neurotransmitter juga gitu. Jadi kalau ditanya frekuensi itu bisa merangsang otak melepaskan hormon. Lah ya semua frekuensi sih sebetulnya gitu ya. Frekuensi rendah, frekuensi tinggi yang membuat kita nyaman, rasa nyaman kita itu ditimbulkan karena konstelasi di otak kita itu antara yang namanya berbagai macam hormon dan neurotransmitter itu menghasilkan rasa nyaman. Jadi ya jangankan mendengarkan musik, sampean tidur itu loh, hormonnya itu produksi gitu. Dan setiap saat dalam otak kita itu hormon dan neurotransmitter itu ada yang naik, ada yang turun, macam-macam, dan itu membuat kita bahkan marah pun, kita marah itu adalah meningkatnya neurotransmitter tertentu dan turunnya neurotransmitter yang lain. Jadi apakah frekuensi itu tertentu itu bisa merangsang? Ya tidak hanya frekuensi, semuanya gitu ya. Bau pun juga begitu ya. Bau itu membuat kita tidak nyaman karena hormon dan neurotransmitter di otak kita itu saling naik dan turun, membuat kita merasakan dan membuat kita beremosi ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Rio. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dari Mas Ulil Albab untuk Dr. Rio. Mau bertanya mengenai musik bergenre psikodelik dari perspektif ilmu kedokteran. Apakah musik bergenre tersebut seperti psikodelik itu memang benar-benar mampu untuk menjadi pemenang orang gangguan jiwa? Karena dahulu musik tersebut biasanya digunakan sama orang-orang pecandu untuk menciptakan ketenangan dan menciptakan halusinasi visual. Terima kasih. Kalau sekali lagi, kalau musik itu sebagai terapi ya enggak lah ya gitu. Tapi kalau sebagai ajuvan itu ya, membantu orang selama ya sama sih sebetulnya. Misalnya itu minum terapi opo lu? Kamu penyakitnya penyakit apa gitu ya? Ini khasiat teh itu ada enggak? Saya ditanya pertanyaan, khasiat minum teh. Jelas khasiatnya minum teh itu bisa membuat orang haus jadi enggak haus. Itu khasiat itu ya itu. Tapi kalau teh itu bisa enggak saya menyembuhkan tipes? Ya enggak lah ya gitu ya. Sama dengan ini tadi musik itu. Musik sebagai terapi. Siktalah. Terapi itu loh, penyakit apa sing mbok terapi gitu ya. Terapi itu kan ya sakit, dikasih terapi penyakitnya sembuh gitu ya. Sama dengan healing itu. Sing sakit itu. Yang namanya healing itu kan proses penyembuhan. Lah kamu itu sakit apa kok healing itu loh gitu ya. Kan healing dulu, hilang. Gampang dulu ngomong healing itu loh ya. Healing proses itu adalah proses penyembuhan dari sakit menjadi sembuh. Lah kamu itu sakit apa kok healing itu loh ya itu. Sama dengan tadi itu. Mengobati sakit jiwa itu. Jiwa apa sakitnya? Penyakit jiwa itu banyak itu loh. Penyakit jiwa yang model apa yang kamu sembuhkan sama musik itu gitu ya. Psikosa, neurosa. Psikosa itu juga banyak, ada yang namanya skizofrenia lah, ada. Iyalah apa? Musik itu bisa menyembuhkan penyakit jiwa. Iya, penyakit jiwa yang mana gitu ya. Bipolar itu juga banyak gitu. Depresi yang mana gitu. Itu sama dengan itu loh, ada orang ditemukan obat kanker loh. Penyakit kanker itu ada ribuan jenis. Yang mana yang mau mengobati itu gitu ya. Orang ini kalau sudah ngomong soal kesehatan itu kayak gitu ngerti gitu loh ya itu. Gitu. Jadi ngomong itu ya itu terapi apa yang penyakit apa yang kamu terapi itu. Jadi ya sebenarnya psikodelik gitu ya. Misalnya orang kecanduan
kecanduan narkoba gitu. Kecanduan narkoba. Kecanduan narkoba itu terus kemudian ada teknik-teknik tertentu, pengobatan tertentu untuk atau mengurangi kecanduan gitu ya. Tapi kok dia diberi musik gitu. Lah, ya kebetulan aja dia suka dengan musik itu sehingga dia lebih tenang gitu. Masalah sukanya aja, bukan musiknya itu yang menyembuhkan ketergantungan, enggak gitu ya. Ya sama itu. Kalau yang namanya musik itu mengobati, dari dulu udah nggak ada orang sakit gitu ya. Ya, nggak ada orang sakit itu. Sama aja lah. Tusuk jarum misalnya. Loh, kalau tusuk jarum itu betul-betul bisa menyembuhkan yang namanya sakit diabetes. Orang Cina sana nggak ada orang sakit diabetes, itu sembuh semua itu. Nggak perlu obat yang kemudian kita menemukan obat anti diabetes lah. Nggak perlu nemu insulin gitu. Ini yang sebutnya kita gampang-gampang ngomong terapi dulu ya itu. Ini lah. Kalau kita menterapi musik sebagai alat terapi, penyakit apa sih mbok terapi itu, gitu dulu gitu. Terus ukurannya apa? Misalnya, wes gini aja gampangnya itu. Orang sakit encok, kamu sakit tipes apa? Sakit tipes lah. Kamu suruhnya musik apa yang bisa mengurangi tipes? Yang enggak ada. Tipes itu obatnya antibiotik itu karena yang sakit tipes itu karena kuman Salmonella typhosa, obatnya chloramphenicol. Bu, kamu dengerin yang namanya Roma Irama 2 hari 2 malam, itu tipesmu nggak bakalan sembuh kalau nggak bikin obat gitu ya. Baik. Saya sepakat dengan Prof. Johan bahwa yang namanya knowledge itu pengetahuan itu tidak harus ilmiah itu ya. Pengetahuan yang disebut sains itu adalah pengetahuan ilmiah itu. Ada apa ada pengetahuan yang tidak ilmiah? Lu ya banyak. Apakah bermanfaat? Lu banyak pengetahuan yang tidak ilmiah dan bermanfaat itu banyak itu ya. Banyak banget. Keyakinan itu enggak ilmiah tapi bermanfaat itu. Iya itu. Keyakinan itu enggak ilmiah tapi bermanfaat. Jadi kalau misalnya keyakinan sains apa ya? Ya enggak sih. Ya tidak semua harus sains yang bermanfaat. Enggak gitu. Nah, sekarang itu kalau kita mengatakan bahwa musik itu apakah sains? Ya bukan. Tapi musik bermanfaat. Iya gitu ya. Tapi musik bisa dipelajari. Jadi ada enggak ilmu seni musik? Ada. Tapi sains bukan. Sama tadi loh ya. Jadi knowledge, pengetahuan itu tidak harus ilmiah gitu. Nah, yang namanya sains itu pengetahuan ilmiah itu. Jadi yang nggak ilmiah ya jangan nggak usah diilmiah-ilmiahkan gitu ya. Nggak usah, nggak apa-apa gitu ya. Kita nggak usah terobsesi mengilmiahkan hal yang nggak ilmiah. Ruwet uripmu gitu ya. Memang nggak bisa kok gitu ya. Senengan kok ruwet. Yang nggak ilmiah ya nggak usah diilmiah-ilmiahkan gitu. Nah, bahwa musik itu bermanfaat untuk kita. Oh ya jelas itu ya. Wah, bermanfaat itu kita nyanyi terus kemudian seni musik itu menghasilkan ribuan dolar, jutaan miliaran dolar per bulan. Nah itu manfaat itu. Tapi apakah manfaat itu harus berhubungan dengan terapi? Loh ya enggak itu. Enggak usah makso-makso gitu ya. Bermanfaat itu. Sandal itu bermanfaat iya. Apakah sandal itu bisa menyembuhkan sakit? Ya enggak Pak Le gitu ya. Beda gitu. Jadi hal-hal yang bermanfaat itu bukan harus terus kemudian bisa menyembuhkan sakit itu ya enggak gitu. Baju itu sehat enggak? Iya sehat. Tapi apa dengan baju itu kita itu sakit kita sembuh? Ya enggak, beda. Itu sama aja loh ya, misalnya gini. ASI itu, air susu ibu, menyehatkan enggak? Sehat bagi bayi. Tapi ya saya kasih tahu, susu ibu itu bukan obat gitu ya. Jadi air susu ibu tidak akan menyembuhkan sakit tipes. Loh gitu loh ya. Mikir yang sederhana loh, jangan bulet-bulet gitu ya. Jadi musik bermanfaat, iya. Jelas itu. Wah, ada yang namanya industri musik, manfaat iya, tapi terapi enggak gitu loh. Sama dengan tadi, manfaat sandal ya pakai alas kaki, bukan untuk mengobati penyakit gitu. Ya jadi sama itu. Jadi musik bermanfaat iya. Musik itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup manusia iya. Tapi apakah musik itu bermanfaat untuk sebagai terapi? Enggak lah ya. Tapi menjadi ajuvan untuk penunjang untuk hidup kita lebih nyaman, definitely yes.